Jadi Polda Jawa Tengah tidak bangga untuk mengcapture banyak, nilang banyak, tidak bangga. Tetapi kami akan bangga ketika masyarakat tertib dengan dirinya sendiri dan data kecelakaan nanti bisa berkurang. Ya. Selamat siang Sobat Polri dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali bersama Okta, sedulurmu. Sobat Polri, alhamdulillah patut kita syukuri bahwa untuk saat ini seluruh kegiatan masyarakat tidak hanya di Indonesia, namun juga seluruh dunia sudah berangsur-angsur kembali normal Sobat Polri, karena COVID-19 pun alhamdulillah sudah mulai menurun. Nah, dan tentunya dengan aktivitas yang kembali normal itu meningkatlah volume kendaraan di jalan raya. Nah, ini tentunya menjadi atensi bagi pemerintah dan juga banyak juga masyarakat yang menanyakan kepada kami mengenai salah satunya yaitu ETLE atau tilang elektronik. Ini kalau misalnya kita kena ETLE bagaimana sih mengurusnya? Oke. Nah, ini dulu pernah kita bahas pada podcast bersama Bapak Dirlantas. Kita bahas kembali nih. Kembali kita hadirkan beliau Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dr. Andes Agus Suryo Nugroho, SIK MH SHM Hum. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam presisi. Salam presisi. Sehat selalu Bapak? Selalu sehat. Alhamdulillah Bapak. Ini kembali kita bahas mengenai ETLE Bapak. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement ya ini Bapak ya. Tadi sesuai namanya, ETLE ini kan diberlakukan secara daring ya Bapak ya. Bagi yang melakukan pelanggaran nih Bapak, pelanggaran biasanya kan masyarakat banyak yang menanyakan ke kami. Kalau misalnya kita melakukan pelanggaran kemudian ditilang ETLE, ini nanti mekanismenya kita pembayarannya atau mengurusnya bagaimana sih Bapak? Baik, ini simpel sekali ya. ETLE itu Electronic Traffic Law Enforcement ini sebuah transformasi penegakan hukum yang tadinya tilang menjadi elektrik, namanya ETLE. ETLE itu di Jawa Tengah ada 3. Yang pertama ETLE statis. ETLE statis itu yang mengcapture salah satu bidang saja yang berada di pertigaan perempatan jalan, itu sudah terpasang. Yang kedua itu ETLE mobile. ETLE mobile itu ETLE mobile hamhead itu berupa handphone, itu bisa bergerak, bisa mobile. Jadi baik pada saat patroli roda 2, roda 4 itu bisa mengcapture dan bisa memproses pelanggaran. Yang terakhir ini sedang kita kembangkan di Jawa Tengah itu adalah ETLE drone. ETLE drone itu sama mobile tetapi pengcapturannya menggunakan drone. Mekanisme kerja ETLE itu sangat simpel. Yang jelas transformasi penegakan hukum menuju elektronik ini tentunya petugas polisi tidak bersentuhan dengan pelanggar. Ini tentunya tidak ada transaksional dan tidak ada pungli di sana. Dan kebetulan di Jawa Tengah itu cukup bagus karena sampai saat ini belum ada komplain tentang ETLE. Jadi prosesnya gampang. Ketika tercapture karena pelanggaran, baik itu tidak menggunakan helm, baik itu plat nomornya sudah kadaluarsa, termasuk juga berboncengan 3 dan lain sebagainya. Setelah di capture, petugas punya validator, namanya validasi. Di capture, divalidasi. Divalidasi itu melihat apakah benar si A ini mobilnya warnanya merah, plat nomornya ini tercapture jelas, baru kita terbitkan surat konfirmasi. Jadi di print ada surat konfirmasi, baru kita kirim. Kita kirim ke pelanggar alamat sesuai dengan data yang ada di registrasi identifikasi kendaraan. Alamat rumahnya. Nah, rumahnya. Kita kirim, setelah kita kirim ada pola 357. Jadi petugas punya waktu 3 hari untuk mengcapture, memvalidasi, terus 5 hari untuk mengirim konfirmasi, dan kita tunggu sampai 7 hari. Manakala tidak ada proses baik itu briva, itu nanti kendaraan bisa diblokir. Nah, namun demikian di Jawa Tengah mekanisme 357 ini terpatahkan. Jadi bisa one day service. Hari ini di capture, hari ini divalidasi, hari ini dikirim konfirmasi. Yang bersangkutan setelah terima konfirmasi itu gampang sekali prosesnya. Tinggal di situ ada kertas konfirmasi, ada barcode, di barcode, terus nanti langsung diselesaikan melalui membayar briva langsung. Itu ada akunnya yang namun demikian manakala yang bersangkutan mungkin tidak canggih dengan handphone, itu bisa melakukan sidang juga. Sidang juga bisa.
Berarti saat mendapatkan surat tilang itu di alamat rumah sudah ada barcode-nya, langsung di-scan, bisa pembayaran saat bisa itu juga membayar ya di situ Bapak ya? juga. Oke, kalau misalnya tadi terkendala bisa sidang atau ke Polda juga mungkin bisa tuh, Sebagian ada yang ke konfirmasi ke Polda, tetapi di konfirmasi itu ada ada nomor handphone operator, ada WA, nanti bisa tanya. Jadi prosesnya sangat gampang sekali. Lebih gampang dan lebih cepat ya Bapak ya, lebih transparan tentunya. Nah, namun nih Bapak, misalnya kalau alamat rumahnya tidak sesuai atau mungkin kendaraan yang digunakan itu dia meminjam atau menyewa, dan sedangkan yang kena tilang itu biasanya memiliki kendaraan, itu bagaimana Bapak? Mekanisme kerja etle itu tidak absolut ya. Jadi tidak harga mati, ketika di capture itu harus diproses. Di capture, divalidasi, dikirim ke alamat yang bersangkutan. Ternyata kendaraan tersebut sudah dijual. Ini dinamika. Polisi ditarik lagi konfirmasi itu. Di situ ada catatan pelanggaran kepolisian. Nanti akan kita validasi dengan RI, kira-kira yang bersangkutan dijual kemana. Dan ini absolut, tidak harus diproses terus. Tetapi polisi punya catatan pelanggaran lalu lintas yang tadi sudah di capture, tetapi tindak lanjutnya ternyata sudah pindah. Nah, maka dari itu Polda Jawa Tengah menghadirkan aplikasi GoSigap. GoSigap itu kirim dokumen secara digital terhadap pelanggar yang alamatnya di mana. Ketika tidak ada di alamat tersebut, GoSigap dengan proses digital itu nanti bisa konfirmasi ke dashboardnya Polda Jawa Tengah, baru nanti akan kita telusuri. Ini masih ada mekanismenya. Termasuk juga dengan biasanya kan ada nih masyarakat yang terkadang ya Bapak ya menggunakan plat nomor yang mohon maaf palsu nih Bapak, buat di pinggir jalan kan masih banyak seperti itu, bagaimana Bapak? Sama juga Pak? Saya rasa nggak ada masalah kalau plat nomor mengganti yang palsu tidak tercapture. Menurut saya ini fatal, karena yang tadinya pelanggaran lalu lintas ini menjadi pidana karena pemalsuan plat nomor, dan kami menghimbau. Ada juga di Jawa Tengah seperti itu, tapi tertangkap dan kita serahkan ke reserse untuk diproses pidana. Baik, ini mekanismenya ternyata lebih mudah daripada yang tilang manual ya Bapak ya, langsung pembayaran saat itu juga. Nah, ini berarti sering juga kita lihat di media sosial yang viral di masyarakat nih Bapak, petugas polisi yang foto-foto dengan handphone, tadi termasuk etle mobile ya Bapak ya, itu mobile, bisa ya. Untuk drone sendiri berarti tadi masih atau sudah dijalankan Bapak untuk yang kalau drone itu pengembangan terakhir ya. Ini cikal bakalnya di Polda Jawa Tengah. Saat ini kami sedang riset dengan asosiasi pilot drone Indonesia. Jadi mekanisme kerja drone itu lebih praktis juga. Artinya ketika terjadi kepadatan, ketika terjadi arus yang cukup padat, itu drone bisa terbang. Kita bisa terbangkan, bisa mengcapture pelanggaran yang berada di kepadatan arus, dan prosesnya juga gampang. Mekanisme kerja drone itu gampang. Namun demikian sampai saat ini masih dalam proses tulisan akademis. Jadi setelah kita riset, nanti kita tulis akademis, termasuk nanti kita akan terbitkan profil akademis, baru nanti tentunya kami akan melapor ke Korlantas, kemungkinan bisa akan di launching ini. Baik, untuk jumlah pelanggar sendiri yang terdata sampai saat ini di Ditlantas Polda Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah ini sudah banyakkah Bapak? Cukup banyak. Jadi penindakan etle di Jawa Tengah dari Januari sampai Desember itu hampir 1.363.000. Jadi kita bisa menyumbang ke kas negara melalui denda tilang itu 64 miliar. Jadi ini cukup banyak, dan kita juga mendapat apresiasi dari Korlantas karena Polda Jawa Tengah bukan hanya direktorat yang bisa mengcapture etle, tetapi seluruh jajaran termasuk Polres sudah bisa kerja mekanisme. Termasuk hari ini tim drone kami dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia ini sedang ke Brebes. Ini uji coba di daerah Brebes, Pekalongan, dan lain sebagainya. Untuk drone-nya nanti tetap diaplikasikan oleh petugas kepolisian ya Bapak ya? Atau ya, karena gini, kalau drone ini agak spesifikasi karena yang mengoperasionalkan drone itu dia harus punya sertifikasi. Jadi harus ada pelatihan melalui asosiasi, termasuk juga anggota saya sudah punya 2 yang lulus, karena latihan operator drone itu selama 4 hari, dia harus punya sertifikasi, sehingga ketika menerbangkan drone itu betul-betul sudah profesional. Sama seperti mengcapture menggunakan handphone atau mobile, ini juga tidak semua anggota bisa, karena anggota tersebut harus ada lulus pelatihan, dan dia menjadi penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik. Nah, ini juga ada sertifikasinya untuk melakukan penindakan tersebut. Baik, ini seberapa efektif sih Bapak etle dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berkendara berlalu lintas? Polri tidak akan jalan di tempatnya. Kalau dulu orang istilah tilang manual, saya sebenarnya tidak sependapat. Tilang manual itu dalam undang-undang tidak ada.
dari pembukaan sampai akhir itu tidak ada tilang manual, yang ada tilang. Tilang. Jadi tilang pada saat itu memang mungkin disalahgunakan oleh anggota karena bisa bersentuhan, bisa tawar-menawar. Tetapi dengan adanya transformasi digital dan memang eranya digital, Polri menghadirkan etle ini sangat efektif dan sangat gampang. Jadi etle itu mekanisme prosedurnya tidak harus sidang. Jadi ketika di capture, dikirim, dia mengaku kesalahannya, di barcode, ada akunnya BRI, langsung bayar denda terendah. Jadi selesai udah hari itu. Selesai. Sudah tidak ada alasan untuk nggak bisa hadir sidang. Namun demikian, ketika masyarakat sudah di capture, sudah divalidasi, dikirim dokumen, dia masih tawar-tawar tidak menindaklanjuti, kita nunggu 7 hari akan kita blokir. Ketika kita blokir, pada saat nanti akan bayar pajak, dia harus bayar denda dulu baru bisa bayar pajak. Padahal dendanya pun sudah diberikan denda terendah ya, terendah, Pak ya? Gitu. Baik. Kemudian untuk saat ini kan tilang manual yang tadi sebenarnya tilang itu kembali diberlakukan ya Bapak ya. Adakah perbedaan ini yang ditindak dengan etle maupun yang secara manualnya, ada perbedaannya atau sama saja sih Bapak? Jadi sebenarnya kebijakan Kakor Lantas termasuk Polda Jawa Tengah, penindakan pelanggaran lalu lintas yang sudah bertransformasi dengan etle diprioritaskan untuk penindakan itu. Baik. Jadi ketika pelanggaran lalu lintas yang tidak tercover oleh etle itu bisa ditilang, bukan tilang manual, tapi bisa ditilang. Ya. Prosentasenya memang saya lihat dari data yang ada di Direktorat Lalu Lintas dan jajaran itu memang antara 80 sampai 20%. Dari 80% etle bekerja, 20% mungkin tilang. Karena contohnya seseorang yang mengendari kendaraan tidak bisa menunjukkan SIM, kan tidak bisa di capture, ya kan? Atau kendaraan yang knalpotnya tidak standar atau brong, kan nggak bisa di capture, itu bisa ditilang. Jadi istilah media tilang manual, tetapi dalam undang-undang tidak ada, ya tilangnya tilang. Itu. Baik Bapak, ini namun sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini di tingkat Polda maupun tingkat Polres tentang e-tilang ini sudah sejauh mana sih Bapak? Tilang itu yang bertransformasi ke etle ini sudah sangat dipahami di Jawa Tengah. Jadi memang proses penegakan tilang itu memang pada saat statis itu hanya di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika hadir mobile ini hampir semua menjangkau. Jadi di tingkat kecamatan, di tingkat kota, termasuk juga jalan provinsi, jalan negara, memang kepolisian punya kewenangan untuk melakukan penindakan, tetapi prioritas utama memang dalam perkotaan. Terus jalan kabupaten. Kalau di perkampungan ya kami mengharapkan bukannya tidak kena etle, tetapi dalam undang-undang ketika Anda menggunakan kendaraan silakan menggunakan helm dan tertib. Karena semata-mata bukan banyaknya yang kita tilang, bukan banyak yang kita capture, ini untuk menjamin keselamatan. Jadi Polda Jawa Tengah tidak bangga untuk mengcapture banyak, nilang banyak, tidak bangga. Tetapi kami akan bangga ketika masyarakat tertib dengan dirinya sendiri dan data kecelakaan nanti bisa berkurang. Karena fatalitas korban meninggal di Jawa Tengah ini cukup banyak. Jadi satu hari itu 5 sampai 6, satu bulan itu sampai 180 orang meninggal. Ini sebagai catatan. Jadi sebetulnya itu harus dikontrol dengan penegakan hukum. Tetapi kalau nanti etle tidak bekerja, tilang tidak bekerja, akan terjadi apa nanti? Tilang ini diberlakukan untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Jadi ya, Bapak, ya, semata-mata menjamin keselamatan yang berada di jalan. Gitu. Jangan karena rumahnya deket nih, tujuannya deket, ya udah nggak usah pakai helm gitu. Ya itu alasan klasik. Iya baik, alasan klasik. Nah namun saya dengar nih kerjasama dengan Pemda akan ada nih Bapak di tahun 2023 untuk menambah titik CCTV di Jawa Tengah terkait etle ini Bapak. Ketika Polda Jawa Tengah bisa menghadirkan kontribusi pajak karena penegakan hukum, ini Pak Gubernur satu menyampaikan apresiasi, yang kedua Kementerian Lalu Lintas silakan ajukan anggaran berapa, saya kasih. Jadi beberapa bulan yang lalu kami dapat bantuan dari Gubernur, dan mungkin 2023 juga kita minta bantuan lagi karena terus terang Polda Jawa Tengah dengan provinsi sangat kolaborasi, termasuk juga Pemda-Pemda. Pemda-Pemda itu juga mengalokasikan untuk beli alat etle. Ini sudah cukup komprehensif. Baik. Berarti harapannya semoga di tahun-tahun berikutnya seluruh titik-titik perempatan maupun jalan-jalan di Jawa Tengah sudah tercover oleh etle maupun tadi ada jenisnya statis, mobile, dan drone ya Bapak ya.
Kemudian Sobat Polri, ini kan berarti dengan adanya tilang ini sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat sendiri di jalan raya, dan tentunya dengan adanya tilang tadi yang lebih efektif, lebih cepat juga pembayarannya, itu meningkat juga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ini kan biasanya yang terlupa pajak, terlewat gitu ya Bapak. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bapak, sebelum kami tutup, adakah mungkin yang ingin disampaikan yang belum disampaikan tadi kepada masyarakat dan Sobat Polri khususnya di Jawa Tengah? Silahkan Bapak. Polda Jawa Tengah, Bapak Kapolda mempunyai kebijakan Polri hadir. Ya. Kita jabarkan menjadi Polantas hadir. Dengan Polantas hadir itu tentunya kami mengharapkan kepada masyarakat, karena konsep kami dengan pemerintah bahwa warga Jawa Tengah itu adalah warga kita, pengguna jalannya adalah saudara kita. Jadi mestinya tidak harus ditilang, mestinya tidak harus kena etle. Kami mengharapkan masyarakat Jawa Tengah paham betul tugas-tugas kepolisian dan merangka mengurangi fatalitas korban kecelakaan. Oleh sebab itu, silakan rekan-rekan pengguna jalan untuk sadar dengan dirinya sendiri, karena kesadaran adalah hakiki untuk keselamatan mereka sendiri. Karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Kalau lalu lintasnya tertib, berarti provinsi kita itu tertib. Nah, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Semua orang menggunakan jalan, bangun tidur ke kantor menggunakan kendaraan, menggunakan jalan. Maka dari itu kami mengharapkan dengan sangat agar masyarakat pengguna jalan demi keselamatan rekan-rekan harus patuh, taat, tertib dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini kan tentunya setiap hari pun sekarang lalu lintas semakin padat ya Bapak ya. Ya. Satu hari ini ada berapa kendaraan baru nih terjun di masyarakat Bapak? Sepertinya saya sering lihat kendaraan baru berlalu lalang di jalan. Ya, memang kalau kita lihat dari rasio kapasitas dan volume, ini semakin hari semakin banyak. Sehingga tata kelola di bidang lalu lintas betul-betul harus komprehensif. Baik. Jadi pada saat pagi hari, pada saat siang hari, pada saat malam hari, mobile untuk kendaraan di perkotaan, baik itu di Solo, Semarang, Banyumas, ini cukup luar biasa. Apalagi nanti sebentar lagi operasi ketupat, tata kelola jalan tol, arteri, pantura, selatan, tengah, ini harus kita kelola dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sekian tadi Sobat Polri, informasi dari ETLE telah disampaikan langsung oleh Bapak Dirlantas Polda Jawa Tengah. Tadi Sobat Polri sudah tahu bahwa mekanisme ETLE ini juga memudahkan bagi Sobat Polri, dan juga berharap bahwa Sobat Polri ini semakin aman dan untuk meningkatkan kesadaran diri dalam berlalu lintas di jalan raya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dirlantas Polda Jawa Tengah telah hadir di podcast kami. Ini kami ada slogan Bapak. Sebelumnya mohon maaf. Nah, seperti biasa Bapak, ini kan dulu waktu Bapak dulu belum ada Bapak, ini sekarang tapi baru. Tapi 86-nya boleh nggak tuh 86? Baik, ini ada sedikit merchandise dari kami Bapak, 86 silahkan. Baik, semoga berkenan ya Bapak. Ya, nanti ini untuk masyarakat Jawa Tengah. Baik, yang dari Dirlantas nanti menyusul. Baik, terima kasih Bapak telah hadir bersama kami. Ini seperti biasa saya ada slogannya Bapak. Polisinya Jateng, aku sedulurmu. Oke. Baik. Polisinya Jateng, aku sedulurmu. Ya gini, Polisinya Jateng, aku sedulurmu. Baik, ya. bersama-sama ya Bapak ya. Sekali lagi. Polisinya Jateng, aku sedulurmu. Mantap. Setuju. Setuju. Terima kasih.